Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamun nabiyyin amma ba'du. Baik Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, warga Paninggahan yang hadir di Surau As-Sa'diyah ya, rumah janjangan yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pertemuan ini kita kembali berjumpa dan ini adalah pertemuan pertama untuk Kamis keempat ya. Nah, mungkin materi ini cukup panjang, nggak bisa sekali sebulan, dan saya khawatir kalau cuma satu kali nanti jadwal keluar lebih banyak. Untuk mailaan dan pai jauh-jauh mah jalanan nakik saja. Jadi supaya hasilnya maksimal itu saja. Jadi ambo do alasan jadwal bola berisi. Itu soalnya. Kalau jauh-jauh aku kurang maksimal, Pak. Ada penan Saniang Bakas sekitar Solo sekitar koyo di Padean segitu gitulah. Baik, kita alhamdulillah ini masyaallah ini ada kitab tauhid ya, seperti yang Bapak Ibu pegang. Ini tidak diberikan karena belum cukup ya. Jadi supaya tidak kehilangan, nanti setelah kajian dikumpulkan kembali. Dan ingat jangan sampai mengambilnya tanpa izin, karena itu adalah mencuri namanya ya. Karena kadang ya, ini perlu kita jelaskan. Wah, kan mau ambil buku ilmu, tapi kalau mencuri hilang keberkahannya gitu. Ya. Baik, insyaallah kita belajar ini dan bisa lebih cepat karena dia sudah terjemahan ya. Kita masuk pada halaman 6 sekarang ya. Saya akan bacakan kemudian saya jelaskan ya. Pasal 2, sumber-sumber akidah yang benar dan manhaj salaf dalam mengambil akidah ya. Sumber-sumber akidah artinya dari mana akidah ini sumbernya diambil. Itu perlu kita ketahui. Yang benar, sumber akidah yang benar dan manhaj salaf dalam mengambil akidah. Manhaj itu metode, cara salaf atau jalan mereka salaf adalah para pendahulu dalam mengambil akidah. Akidah adalah tauqifiyah ya, akidah adalah tauqifiyah. Artinya tidak bisa ditetapkan kecuali dengan dalil syar'i. Tidak ada medan ijtihad dan berpendapat di dalamnya, terbatas kepada apa yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah ya. Nah, ini akidah adalah tauqifiyah, artinya berdasarkan dalil. Maka mimpi itu bukan sumber akidah ya. Bertapa kemudian terdengar bisikan atau pengalaman spiritual itu bukan sumber akidah. Nggak boleh jadikan sebagai dalil untuk menetapkan suatu keyakinan. Jadi sumber akidah itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Tidak bisa ditetapkan kecuali dengan dalil, dan dalil itu ada Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada medan ijtihad. Tak boleh kita berijtihad menurut kita. Menurut saya begini, bagusnya begini, rancaknya, rasanya kau nambah nada, atau awak mimpi tadi malam, awak dah diangkatnya jadi Imam Mahdi je. Ya, awak mimpi orang Paninggahan boleh hendak puasa Ramadan lagi. Itu setan tu. Tak ada boleh mengambil akidah, keimanan, agama ini ya dari selain Al-Quran dan Sunnah. Ya, terbatas kepada apa yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Itu ada koma sebelumnya. Maksudnya akidah itu sumbernya terbatas kepada Al-Quran dan Sunnah saja. Enggak boleh dengan raso-raso, termasuk perkara gaib ya, hari kiamat, tanda-tanda hari kiamat. Wah, enggak boleh raso-raso loh. Makanya ya, kalau ada orang mencocok-cocokan tanda hari kiamat, itulah mengarang-arang nama. Ya, tanda-tanda kiamat itu memang ada diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada dukhon, yo, tapi mencocokkan
tanggal bara, bulan bara, tahun bara, itu nan kurang ajar namanya itu. Karena itulah mengarang-arang berdusta atas nama Allah dan Rasulnya. Itu tidak boleh, tidak ada ijtihad di situ. Kayaknya cocok, sesuai rasulnya gitu, tidak boleh. Karena kehidupan manusia ini banyak yang berulang. Ya, sejarah manusia itu berulang. Karena apa? Orangnya memang telah mati orang-orang dahulu. Perangai manusia kan itu ke itu aja. Ya, datanglah manusia baru diulang balik. Ya. Jadi mungkin banyak sekali kemiripan dan kecocokan. Maka kita tidak boleh menetapkan perkara-perkara yang merupakan perkara akidah hanya dengan perasaan, dengan mimpi, ya, atau dengan khayalan atau bisikan wangsit, pengalaman spiritual. Tidak boleh, harus berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Dalam Al-Quran dan Sunnah misalnya tentang perkara gaib seperti tanda hari kiamat tadi atau hari kiamat, tidak ditentukan tanggal, bulan, tahun, maka nggak boleh kita tentukan. Ya? Baik. Sebab tidak seorang pun yang lebih mengetahui tentang Allah Subhanahu Wa Taala, tentang apa yang wajib baginya dan apa yang harus disucikan darinya, melainkan Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Maksudnya gini, salah satu masalah akidah adalah tentang Allah Subhanahu Wa Taala, tentang nama-nama Allah, sifat-sifat Allah. Ya. Nah, siapa yang lebih mengenal Allah? Tidak ada kecuali Allah itu sendiri. Bagaimana kita mengenal Allah? Kalau Allah beritahukan melalui dalam Al-Quran dan Sunnah, maka kita bisa mengenal Allah Subhanahu Wa Taala melalui Rasulnya. Tidak boleh kita mengarang-arang tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala? Ada dua sumbernya, Al-Quran dan Sunnah. Karena itulah wahyu Allah kepada Nabi Muhammad SAW yang Allah utus menjadi Rasulnya untuk mengajarkan kepada kita tentang agamanya, termasuk memperkenalkan Allah kepada kita. Ya, tidak ada yang lebih mengenal Allah kecuali Allah sendiri. Maka apa yang harus kita yakini tentang Allah adalah apa yang Allah kabarkan dan yang dikhabarkan oleh Rasulullah. Tidak boleh kira-kira rasulnya, tidak boleh tekan. Ya. Rasulnya tidak terkait itu, tidak. Ada ayatnya tidak, ada hadisnya tidak. Dan dipahami oleh para sahabat bagaimana. Ya. Karena itulah Islam yang benar, itulah ya ilmu tentang Allah yang Allah khabarkan dan dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan tidak seorang pun sesudah Allah yang lebih mengetahui tentang Allah, ya, Subhanahu wa taala selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian manusia yang paling mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tentang Allah Subhanahu wa taala kita imani apa yang dikhabarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa yang beliau khabarkan tentang Allah itulah yang benar. Karena beliau adalah manusia yang paling tahu tentang Allah. Ya. Karena beliaulah yang diangkat menjadi Rasul, menjadi utusan Allah kepada seluruh manusia, sekaligus penutup para nabi dan para rasul, penutup dan penyempurna agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi perubahan pada agama tersebut, tidak ada lagi kekurangan, semuanya telah Allah sempurnakan. Sehingga apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW itulah yang sempurna, termasuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu, ya, manhaj as-salafus salih dan para pengikutnya dalam mengambil akidah terbatas pada Al-Quran dan Sunnah. As-salafus salih artinya pendahulu yang baik, yaitu para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan ulama-ulama yang mengikuti mereka sampai akhir zaman. Karena merekalah umat yang diakui keimanannya oleh Allah dan Rasulnya. Ya, karena pemahaman mereka sudah benar. Jadi
sumber mereka dalam akidah adalah Al-Quran dan Sunnah. Maka segala yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah tentang hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka mengimani, meyakini dan mengamalkannya. Ini para sahabat, ya, murid-murid Nabi SAW. Ya. Inilah as-salaf kita. Salaf kita as-salafus salih. Ya, yaitu para sahabat. Karena apa? Yang mengajarkan mereka tentang Islam siapa? Nabi Muhammad SAW. Dan manusia yang paling paham tentang Islam, Nabi Muhammad SAW. Apa mungkin Nabi Muhammad SAW mengajarkan yang salah kepada para sahabat? Tidak mungkin. Sehingga para sahabat tidak mungkin salah. Secara keseluruhan mereka pasti benar, karena mereka dibimbing langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Tak mungkin awak nan datang kudian berabat ku awak lo nan bana para sahabat salah, tu tak mungkin. Karena Allah dalam Al-Quran banyak memuji para sahabat, bahkan mereka dijamin surga. Kalau mereka sudah dijamin surga, apa mungkin mereka salah? Enggak mungkin. Allah enggak mungkin memasukkan orang yang salah akidahnya ke dalam surga. Paham maksudnya ya? Mereka mengimani, meyakini dan mengamalkannya. Sedangkan apa yang tidak ditunjukkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah, apa yang tidak ditunjukkan oleh Al-Quran dan Sunnah, mereka menolak dan menafikannya. Menafikannya itu menolaknya, ya, meniadakannya, menafikannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu tidak ada pertentangan di antara mereka dalam i'tiqad keyakinan, akidah. Bahkan akidah mereka adalah satu dan jamaah mereka juga satu. Maka para sahabat tidak ada tu berselisih dalam akidah tentang iman, tentang iman mereka kepada Allah, ya, sampai seluruh rukun iman mereka enggak ada berbeda. Mereka satu tentang nama dan sifat-sifat Allah, satu. Kenapa? Mereka diajar langsung oleh Nabi SAW, ya. Sehingga pemahaman mereka satu, dan mereka tidak menggunakan akal untuk mengira-ngira, tidak. Mereka menggunakan akal mereka untuk menerima Al-Quran dan Sunnah, ya. Karena Allah SWT sudah menjamin orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah dengan kesatuan kata, kebenaran akidah dan kesatuan manhaj. Artinya memang orang yang kalau berpegang pada Al-Quran dan Sunnah, mereka pasti akan satu, sayo sakato. Itu kesatuan kata, kebenaran akidah, akidahnya pasti benar, dan kesatuan manhaj, kesatuan jalan, ya, dalam beragama. Allah SWT berfirman dalam surat Ali Imran ayat 103, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Yaitu agama yang Allah turunkan, tali Allah adalah agama Allah, dan agama Allah telah sempurna, dan yang sempurna itu telah Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang diimani dan diamalkan dengan benar oleh para sahabat beliau, karena langsung di bawah bimbingan beliau. Wala tafarraqu, jangan kalian bercerai-berai, jangan kalian malah meninggalkan Al-Quran dan Sunnah, jangan kalian meninggalkan pemahaman para sahabat yang telah diakui pemahamannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau tidak, kalian pasti akan bercerai-berai. Juga dalam surat Taha ayat 123, fa imma ya'tiyannakum minni hudan famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa, ya. Dan jika datang kepadamu petunjuk dariku, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Petunjuk siapa maksud di sini? Petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan petunjuk Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti mengikuti Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman umat pertama dari umat Islam, yaitu para sahabat, dijamin dia tidak sesat dan tidak celaka. Ini jaminan Allah nih. Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Maka barang siapa mengikuti petunjukku, kata Allah. Dan petunjuk Allah ada dalam Al-Quran dan Sunnah.
fala yadhillu wa la yashqa, maka dia tidak tersesat dan tidak celaka. Tidak tersesat di dunia, tidak celaka di akhirat. Karena itulah mereka dinamakan firqah najiyah, golongan yang selamat, kelompok yang selamat. Sebab Rasulullah SAW telah bersaksi bahwa mereka lah yang selamat ketika memberitahukan bahwa umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan yang kesemuanya di neraka kecuali satu golongan. Ketika ditanya tentang yang satu itu, beliau menjawab, hum man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Jadi begini Bapak Ibu, hadis riwayat Imam Ahmad ini, juga riwayat Imam At-Tirmidzi, hadisnya hadis sahih. Ketika Nabi SAW mengkhabarkan perpecahan umat sebelum kita, umat Yahudi terpecah menjadi 71 golongan. Satu, semua di neraka kecuali satu. Umat Nasrani ya terpecah menjadi 72 golongan. Semua di neraka kecuali satu. Umat Islam terpecah menjadi 73 golongan. Semua di neraka kecuali satu. Ya. Beliau menyebutnya ummati. Di nerakanya mereka tidak kekal, karena dalam hadis itu disebut ummati. Berarti mereka masih umat Nabi SAW. Hanya mereka diazab karena kesesatan. Itu ancaman. Ya, ancaman bagi yang mengikuti 72 ini. Yang selamat. Nah, supaya kita ini takut mengikuti yang 72. Yang 72 itu yang mana? Yang menyelisihi yang satu ini. Yang satu itu yang selamat. Berarti kalau menyelisih yang satu, masuk ke kelompok 72 kelompok. Nan selamat nan cie. Nan cie itu kata Nabi SAW, kok Nabi wa menjawab, hum man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Artinya kelompok yang satu yang selamat itu adalah mereka adalah orang berada di atas ajaran yang sama dengan ajaranku pada hari ini dan para sahabatku. Nah, coba perhatikan. Jadi ikut Nabi SAW dan ikut para sahabat. Karena para sahabat inilah ya contoh bagi umat bagaimana mengikuti Nabi SAW dengan benar. Dan mereka bertemu dengan Nabi SAW. Basuwo ya, sehari-hari bersama Nabi. Ba'a Nabi makan, ba'a Nabi ke masaji, ba'a Nabi berparang, ba'a kasih sayang Nabi, ba'a perhatian Nabi SAW. Basuwo, tentu mereka lebih paham daripada umat sesudahnya. Ya. Dan ini salah satu ciri yang selamat adalah mengikuti para sahabat, mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. Kebenaran sabda baginda Rasulullah SAW tersebut telah terbukti ketika sebagian manusia membangun akidahnya di atas landasan selain kitab dan sunnah, yaitu di atas landasan ilmu kalam dan kaidah-kaidah mantik. Mantik ini filsafat ya, logika yang diwarisi dari filsafat Yunani dan Romawi. Maka terjadilah penyimpangan dan perpecahan dalam akidah yang menyebabkan pecahnya umat dan retaknya masyarakat Islam. Jadi ketika sebagian umat mulai keluar dari jalannya para salaf, mereka mulai membahas akidah menggunakan filsafat, ilmu kalam. Kalau bahasa Minang kalam ko kan tak tarang, makanya memang tak tarang jalan orang ilmu kalam ko. Bingung saja. Ya, ilmu mantik yang diambil dari Yunani, ya, dari Romawi, maka terjadilah penyimpangan dalam akidah dan perpecahan yang mengakibatkan umat terpecah. Kalau masih berpegang kepada apa yang diajarkan Nabi SAW dan para sahabat, pasti umat ini bersatu. Tapi ketikalah mulai mengambil akidah menggunakan ilmu orang kafir, rusak akidah kodenya. Ya, rusak dia. Pecah umat, retak kesatuan umat.
Sederhananya Pak Ibu bitua, kalau umat Islam di seluruh dunia, di Indonesia, di Paninggan, Saniambaka, Meropingai, Danau Singkara, Danau di atas, Danau di bawah, di Sumatera, di Jawa, di Kalimantan, di Sulawesi, di Maluku, di Bali, di Lombok, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, di Papua, di Singapura, di Brunei, Malaysia, Vietnam, macam-macam ya, Kamboja, di seluruh dunia berakidah seperti akidah Nabi dan para sahabat, beragama seperti agama Nabi dan para sahabat. Kira-kira umatku bersatu atau pecah? Satu. Kamapai samo. Kini awak berpecah balah begitu. Kadang Saniang Baka Paninggan saya tak sama. Cibo sinan lain lah cara orang sekoi. Apa ilo di Kabupaten Solo saja kalau diturui sado nagaria banyak ndak sama. Apa penyebab ndak sama? Karena tidak mengambil dari Nabi dan para sahabat, mengambil menurut akal seorang-seorang, guru seorang-seorang. Sedang sakampuang saya banyak guru, laba beda-beda kecilnya, makanya pecah awalnya. Ya, baik. Kira-kira paham Bapak Ibu ya? Makanya sumber akidah, sumber agama harus Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat, karena mereka lah yang diakui imannya, akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, ya, diakui dalam Al-Quran dan Sunnah. Baik, kemudian kita masuk pasal ketiga. Kan lama enggak pakai buku, capek wadahnya tuh. Capeknya awak paham loh gitu. Penyimpangan akidah dan cara-cara penanggulangannya. Ya. Jadi pasal ini menjelaskan penyakit, juga menjelaskan obat. Terjadinya penyimpangan akidah itu jalan kalau menyelamatkan diri darinya. Penyimpangan dari akidah yang benar adalah kehancuran dan kesesatan. Karena akidah yang benar merupakan motivator utama bagi amal yang bermanfaat. Maksudnya, orang kalau berakidahnya benar, dengan akidah yang benar itu dia akan bisa beramal dengan baik dan benar dan bermanfaat amal. Ya. Kalau dia tidak ikhlas, tidak bertauhid, dia tidak bisa ikhlas. Kalau dia tidak mengenal Allah dengan benar, dia tidak bisa beramal dengan benar. Karena salah nanti. Lainlah yang pahami, lainlah yang kerajuannya. Ya, gitu. Tanpa akidah yang benar, seseorang akan menjadi mangsa bagi persangkaan dan keraguan yang lama-kelamaan mungkin menumpuk dan menghalangi dari pandangan benar terhadap jalan hidup kebahagiaan. Ya, artinya gini, orang yang tidak memiliki akidah yang benar, dia akan termakan oleh prasangka dia sendiri. Dia sangka hidup tu begini, dia sangka akhirat tu begini. Ya, jadi dia berkeyakinan dengan prasangka. Ya. Atau kata orang, kecil orang kayak mudah diombang-ambingkan karena tidak punya pendirian, ya, dan keraguan-raguan, dia ragu, bisa berubah-ubah akidahnya tiap sebentar. Lama kelamaan makin menumpuk dan menghalangi dari pandang yang benar terhadap jalan kehidupan atau jalan hidup kebahagiaan. Sehingga dia tidak tahu, ini ingin bahagia tapi jalan yang ditempuhnya bukan jalan menuju kebahagiaan tersebut. Seperti orang yang akidahnya hanya tentang dunia saja, dia tidak mengimani balasan akhirat, sibuk mengejar dunia, mencari kebahagiaan, tahu-tahu mati. Dunia yang sudah dia kumpulkan tidak membawa kebahagiaan. Akhirnya tersesat. Lah mati tak bisa balik lah dah. Ingin beramal, awak lah mati, minta balik tak bisa balik ni. Bagaimana dalam surah Al-Mu'minun, ya, Allah Ta'ala menceritakan tentang orang kafir yang mati, ya, hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un, ayat 99 dan 100, ya. La'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sampai ketika datang kematian kepada seseorang dari mereka, ia minta, wahai Tuhanku, kembalikan aku ke dunia.
agar aku bisa beramal saleh yang dulu aku tinggalkan. Waktu ini di dunia karena akidahnya salah, ini sibuk mencari dunia saja, seakan-akan ndak akan mati di dunia aku. Ndak mau beriman, ndak mau beramal saleh. Lah mati baru sadar, minta balik ndak bisa. Itu hanya ucapan yang dia ucapkan saja. Dan di hadapannya terdapat barzakh, maka disebut alam kubur itu alam barzakh. Ila yaumi yub'atsun, sampai hari kiamat, hari mereka dibangkitkan. Alam barzakh itu adalah, barzakh itu pembatas yang enggak bisa ditembus. Maka ini menjelaskan bahwa roh orang mati tidak bisa kembali ke dunia, tidak bisa ya datang ya jadi hantu, atau tidak ada itu. Itu yang jadi hantu itu setan itu. Yang gentayang, roh gentayang, tidak ada roh gentayang dalam Islam. Karena mereka berada di alam barzakh, mereka minta kembali ke dunia tidak bisa. Ya, barzakh itu pembatas, dinding yang menghalangi mereka kembali ke dunia. Tidak bisa, ya. Baik. Sehingga hidupnya terasa sempit. Orang yang salah atau bersesat akidahnya, hidupnya terasa sempit, lalu ia ingin terbebas dari kesempitan tersebut dengan menyudahi hidup. Nah, ini orang-orang kafir banyak nih, bunuh diri, minum obat, overdosis. Bahkan ada beberapa negara di barat itu yang menyediakan tempat khusus bunuh diri. Kalau di Sinan halal bunuh diri, di lain itu tidak boleh. Iya Pak. Jadinya khususnya kalau selain tempat itu tidak boleh, kalau di situ boleh. Nauzubillah ya. Sekalipun dengan bunuh diri, sebagaimana yang terjadi pada banyak orang yang telah kehilangan hidayah akidah yang benar. Masyarakat yang tidak dipimpin oleh akidah yang benar merupakan masyarakat bahimi. Masyarakat yang tidak didasari dengan akidah yang benar, mereka masyarakat yang hewani. Kalau masyarakat hewan itu gimana? Yang kuat, yang berkuasa, tidak peduli. Coba perhatikan singa, ya, atau binatang buas memakan mangsanya. Hidup-hidup makan juga, ya. Saling bunuh sesama mereka. Tidak pedoman. Sehingga banyak kejahatan di tengah masyarakat itu. Contohnya, mengambil hak orang lain, tidak peduli. Kadun sana tidak peduli. Sama seperti hewan, ya. Yang dipikirkan hewan-hewan itu adalah dirinya masing-masing. Nah, kalau manusia sudah jauh dari akidah yang benar, itu kacau. Tidak ada lagi ketakutan untuk berbuat dosa. Sampai akhirnya apa? Di antara kekacauan yang kita alami, kotak amal 5 saji lah banyak nama cilok. Kenapa? Lemahnya akidah. Sehingga pengurus paniang dia, kadi pangan kotak amal kau dicor, nya bongkar aja. Ya. Sampai itu kotak amal dicor, dibawi, dirantai lo ke tonggak. Nya kotak, ndak kotaknya nanya biar isinya. Itu masalahnya. Musibah, ya. Banyaknya perzinaan, minuman keras, judi, itu akibat apa? Masyarakat yang tidak dibimbing oleh akidah yang benar. Karena apa? Dia tidak punya rasa takut lagi. Dia tidak berharap akhirat lagi. Akhirnya mereka meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, banyak sekali ibadah yang ditinggalkan karena yang mereka kejar dunia. Ini berangkat dari akidah yang salah. Tidak memiliki prinsip-prinsip hidup bahagia. Kalau mereka sudah tidak punya akidah yang benar, tidak punya prinsip-prinsip hidup bahagia, sekalipun mereka bergelimang materi, artinya mereka kaya. Coba lihat orang barat itu, orang-orang kafir itu, banyak yang kaya tapi hampa, ya. Tetapi terkadang justru sering menyeret mereka pada kehancuran. Memang betul kita lihat juga orang-orang kaya, ya, mengalami kehancuran hidup walaupun bungkusnya masih bungkus kado, tapi di dalamnya sudah bangkai. Ya. Kalau mereka tidak memiliki akidah yang benar, ya, tidak memiliki akidah yang benar. Sebagaimana yang kita lihat pada masyarakat jahiliyah, karena sesungguhnya kekayaan materi memerlukan taujih,
memerlukan taujih, itu pengarahan dalam penggunaannya. Kita punya harta, siapa yang mengarahkan kita menggunakan harta ke arah yang benar? Islam, agama kita. Lalu kita harus memiliki akidah yang benar agar kita mau diarahkan. Kalau enggak punya akidah yang benar, Allah perintahkan sedekahkan di jalan Allah, dia tak muat dah. Allah janjikan balasan 700 kali lipat, akidahnya tak rusak, tak cayunya dah. Panik embo puan masak embo agian saja. Tapi kalau dukun menggandakan uang, cayunya sudah tu kan kicuah, baru mararau-rarau atau mararau. Kalau di sini Makkah mararau namanya tu, maraung-raung. Itu kata. Ya. Kenapa bisa ditipu oleh dukun-dukun, penipu, pengganda uang? Akidah enggak benar. Ketika Allah menjanjikan balasan baginya 700 kali lipat, tak cayunya loh. Penipu, dukun, berkedok kiai, ustaz, digandakan uangnya, ya, 2 kali lipat, 3 kali lipat, cayunya. Ayo lalau adanya. Ya kan? Pengicuah berjanjinya percaya. Allah yang maha benar, tidak, ya, yang tidak mengingkari janjinya ragu. Kenapa ragu? Akidahnya bermasalah. Ya. Dan tidak ada pemberi arahan yang benar kecuali akidah yang sahihah. Akidah yang benar itulah yang akan mengarahkan kita untuk berbuat dengan benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu shalihan." Wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan bekerjakanlah amal yang saleh. Para nabi saja diperintahkan untuk makan yang baik, yang halal, dan diperintahkan untuk beramal saleh. Kira-kira awak tentu lebih awak leh. Para nabi saja yang dah dijamin surga tetap disuruh untuk memakan yang halal, yang baik, dan beramal saleh. Kemudian walaqad atayna Dawuda minna fadla ya jibalu awwibi ma'ahu wat-tayra wa alanna lahu al-hadid an i'mal sabighatin wa qaddir fis sardi wa'malu salihan inni bima ta'maluna basir. Dan sungguhnya telah kami berikan kepada Daud karunia dari kami. Ini ayat 11 surat Saba, ayat 10 dan 11 surat Saba. Yang tadi ayat Al-Mu'minun ayat 51 surat Al-Mu'minun. Kami berikan kepada Daud karunia dari kami. Kami berfirman, hai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud. Ya. Kemudian, dan kami telah melunakkan besi untuknya, yaitu buatlah baju besi yang besar-besar dan ukurlah anyamannya. Artinya, ini salah satu mukjizat Nabi Daud. Ya. Besi itu lunak saja. Kalau awak untuk melunakkan besi, baca caranya? Pakai lunak. Kalau Nabi Daud tidak, bisa beliau bentuk sebagaimana yang beliau inginkan karena Allah sudah melunakkan besi untuk beliau. Ya. Kemudian yaitu buatlah dan kerjakanlah amalan yang saleh. Coba lihat, perhatikan. Sesungguhnya aku melihat apa yang kamu kerjakan. Maka kekuatan akidah tidak boleh dipisahkan dari kekuatan madiyah, materi. Ya. Jika hal itu dilakukan dengan menyeleweng kepada akidah batil, maka kekuatan materi akan berubah menjadi sarana penghancur dan alat perusak. Seperti yang terjadi di negara-negara kafir yang memiliki materi tapi tidak memiliki akidah yang benar. Akidah yang sahihah. Sahihah itu artinya benar. Ya, orang kafir sekarang punya materi, tapi mereka justru merusak manusia. Ya. Banyak anak tanpa ayah, banyak pembunuhan, banyak sekali kejahatan yang disembunyikan dari kita. Kita tertipu materinya, tapi manusianya rusak. Rumah tangga rusak. Banyak yang tidak menikah, ya, tapi kumpul kebo. Nah, orang-orang kayak awak dulu tu kalau orang tak menikah kumpul kau tu bakabau-kabau namanya tu. Katanya apa-apa awak nan tua-tua, istilah orang kayak bakabau-kabau tu untuk nan berkumpul tapi tidak menikah. Nah, itu tercela. Ya.
Dan perhatikan bagaimana Nabi Daud alaihissalam. Beliau diberi karunia, kehebatan, tapi beliau tetap diperintah untuk beramal saleh. Artinya kehebatan itu tidak berguna tanpa amal, ya. Dan tanpa beliau bersyukur, maka beliau bersyukur. Ya. Maka dikenal dengan puasa Daud itu, beliau sehari puasa sehari tidak, ya. Sehari puasa sehari tidak puasa. Beliau beribadah kepada Allah SWT. Tidak mentang-mentang basi laluna artinya sombong saja. Ya, kemar berjalan basi orangnya lunaan saya nyuruh bentuk tidak. Beliau beramal saleh, dan kelebihan beliau yang Allah berikan kepada beliau itu beliau gunakan untuk kebaikan. Kenapa bisa beliau gunakan untuk kebaikan? Karena akidah yang benar. Ya. Kalau awak kira-kira tanya, kalau awak ada seorang orang basi lunak adanya tu, anak kanya kerajaan kira-kira nyempatan tanpa tenteng sangatnya kemari itu. Hanya bengkok-bengkokan besi orang seduanya. Wah, ini orang adanya. Karena akidah yang tidak benar tadi. Maka kemampuan kehebatan harus diiringi dengan akidah yang benar. Baik. Sekarang sebab-sebab penyimpangan dari akidah sahihah yang harus kita ketahui. Jadi beliau mulai menjelaskan apa sebab-sebab penyimpangan atau sebab sesatnya orang dalam akidah. Awak mengetahui kok untuk bisa mencari obatnya, mencari solusinya. Sebab kalau awak tak tahu dan salah, tak bisa dipelok. Kayak itu nak apa ibu? Misalnya mik awak kuah bau ilahnya, tapi nak tahu awak di masalahnya dah. Tu gunja tangga sadonya bekoleh. Ya nak? Sama atok awak bocor. Ayah menetes, tapi bocornya nak nampak. Dek palanya apa-apa lah nyu ganti satok sadonya. Kira bocor keneknya. Itu karena apa? Kalau tidak berilmu seperti itu, lika mungkin atok rumah diganti sadonya dek bocor cie. Kan tidak mungkin. Maka awak perlu tahu sebab penyimpangan, ya. Sebab-sebab penyimpangan dari akidah sahihah yang harus kita ketahui. Satu, kebodohan terhadap akidah sahihah. Tidak tahu nan bana, ya, karena tidak mau atau enggan mempelajari dan mengajarkannya. Ini yang banyak ini. Orang malih baraja. Ya. Sehingga dulu tak tahu, ya, 20 tahun yang lalu tak tahu, sampai kini tak juga tahu. Bahkan tak tahu-tahu, tak mau tahu. Tidak mau mempelajari dan mengajarkannya. Bahkan mengajarkannya ikut bagi orang yang tahu. Buya-buya, mubalik, ustaz, guru nya tahu na bana, tapi ndaknya sampaian ke umat karena takut. Akhirnya umat jadi tidak tahu nama. Entah lupa ibu gata tenggorokan warnanya. Ya. Dan itu banyak. Jadi orang yang berilmu tahu kebenaran, tahu yang salah, tahu yang benar. Kalau dia menyembunyikan ilmu, itu bisa menyesatkan umat. Yo ikut nambana tapi kok awak sampen lari orang leh. Kondak tu kalau awak sampen tak terima dari masyarakat. Contoh apa ibu? Contoh kasus Pagang Gadai. Alhamdulillah dari Mun Peninggahan sudah mengeluarkan solusi, ya. Kenapa ini? Ambo tahu Pagang Gadai ko nan buya-buya awak nan lamu tu tahu iko haram. Tapi banyak tak menyampaikan, Pak. Tak diterima oleh masyarakat. Akhirnya lama-lama masyarakat ko dek ndak ada nama dia peringatan, nyo anggap iko ko halal jadi. Itu contoh. Ya. Sehingga tumbuh suatu generasi atau karena kurangnya perhatian terhadapnya, artinya
pelajaran akidah itu tidak diperhatikan. Ya. Nah, diperhatikan matematika, fisika, setari. Ya. Bahasa Inggris. Kalau kursus bahasa Inggris 3 bulan bayar 5 juta. Wih, murah aja. Kursus bahasa Arab perai. Tak ada nanti tipu pertama sesudah tu muntaber, sudah mundur tanpa berita. Ya kan? Aduh, izin Ustaz. Ada halangan, izin Ustaz. Halangan, izin Ustaz, main futsal lalu. Lebih halu futsal daripada bahasa Arab. Kalau sudah tu ustaznya, ya, setelah bahasa Arabnya gratis, ndak donan beraja itu. Tu ada juga kawan minta bahasa Arab, beraja bahasa Arab oleh Ustaz. Ayo, kini babayi lah. Bara Ustaz 250 sebulan. Ustaz maha bana. Ya. Bahasa Inggris 5 juta 3 bulan murah. Bahasa Arab 250 sebulan. Cari pitis Ustaz macam. Musibah ya. Gitu. Begitu juga belajar agama. Tak mau berkorban, tak ada perhatian, sehingga tumbuh suatu generasi yang tidak mengenal akidah sahihah dan juga tidak mengetahui lawan dan kebalikannya atau kebalikannya. Sehingga nanti kalau masyarakat atau umat itu tidak mempelajari akidah, yang tahu tidak mengajarkannya atau tidak memberikan perhatian kepadanya, maka akan muncul anak-anak cucu kita, mereka yang tidak tahu tentang akidah Islam yang benar, ya, dan tidak tahu pula mana yang salah, karena mereka tidak diajarkan yang benar, sehingga tidak tahu pula yang salah, ya. Akibatnya mereka meyakini yang hak sebagai sesuatu yang batil dan yang batil dianggap sebagai yang hak. Akhirnya apa? Yang bana dianggapnya salah, yang salah dianggapnya bana. Sebagaimana yang pernah dikatakan oleh Umar radhiyallahu anhu, Umar bin Al-Khattab ini maksudnya. Innama tunqadu urul islami urwatan idza nasha'a fil islami man la ya'riful jahiliyah. Sesungguhnya simpul Islam akan putus satu persatu, ya. Tali Islam itu akan terputus, ya, akan terurai satu persatu, hilang, ya, satu persatu, sehingga semakin lemah Islam itu. Manakala di dalam Islam atau di dalam umat Islam terdapat generasi yang tumbuh tanpa mengetahui perkara-perkara jahiliyah. Perkara jahiliyah maksudnya nan sasek-saseknya tak tahu loh, sehingga ketika diajar nan sasek itu yang enggak benar. Maka awak penting, apa perkara jahiliyah? Banyak berkaitan dengan akidah, ya. Jadi syukur awak di peninggahan, didukung Allah oleh donatur, bisa beli buku sebenarnya, ya. Pakai buku awak beraja deh. Ini udah sebuah perhatian, maka harus rajin awak, ya. Yo bana-bana serius awak beraja, ya. Karena orang yang menyumbangkan harta untuk kegiatan belajar agama yang benar itu jarang. Tapi kalau untuk konser, banyak mah, ya. Untuk makan-makan, untuk piraun, banyak. Organ tunggal, orang baralik sebagai organ tunggal sedonya, kecuali yang dirahmati Allah SWT. Barang piti tapi, cobalah minta untuk Mas Haji, ya. Maka syukur ini suatu kemajuan yang luar biasa, ya. Di peninggahan ada yang membiayai, kemudian kita bisa belajar dengan buku. Baik, yang kedua, penyebab penyimpangan akidah yang kedua, ta'assub atau fanatik kepada sesuatu yang diwarisi dari bapa dan nenek moyangnya, sekalipun hal itu batil dan mencampakkan apa yang menyalahinya atau yang berbeda dengannya, sekalipun hal itu benar. Sebagaimana firman Allah Ta'ala,
Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana aw law kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Penyebab kedua penyimpangan akidah adalah fanatik terhadap warisan nenek moyang yang salah tapi dianggap benar. Salah menurut agama. Sehingga malah yang benar dari agama kita ini yang dianggap salah. Sehingga kalau orang beragama tekah tu kini ya, bahkan nak pun tak sesuai dia awak dah. Sementara maaf Bapak Ibu, sekali lagi saya ulang, pencipta kita siapa? Allah SWT. Kita akan mati. Siapa yang menentukan hidup mati kita? Allah SWT. Yang memberi kita nafas, memberi kita akal, memberi kita mata, telinga, mulut, lidah, tangan, kaki, jantung. Siapa? Allah SWT. Ketika mati kita kembali kepada siapa? Allah SWT. Alam kubur masuk yang datang dua malaikat Allah, bukan nenek moyang kita. Abang kok gigih awak mengamalkan ajaran nenek moyang, sementara pahalonya tak ada, serugonya tak ada. Sementara perintah Allah mendakwa kerajuan, pada awak kembali kepada Allah, dan itu pasti. Kan aneh tu. Ajaran nenek moyang indak wajib di kerajuan. Kok di kerajuan tak ada pahalonya? Karena tak ada orang akan bagi pahalo. Siap? Nenek moyang awak sudah mati. Ya. Nah, kemudian kalau ditinggal indak lo berdosa. Perintah Allah dan Rasulnya wajib di kerajuan, ada pahalonya. Kalau ditinggal berdosa, ada lo azabnya. Mana kalau orang cerdas, mana awak pilih? Perintah Allah dan Rasulnya. Ya. Baik, dan orang-orang jahiliyah dahulu, kenapa mereka menolak ajaran Islam, ajaran Nabi SAW? Karena ikut nenek moyang. Aku apa-apa kami dulu tak peduli itu salah, walaupun salah, pokoknya ajaran apa kami. Abu Talib kenapa tidak mau masuk Islam? Karena mempertahankan ajaran nenek moyang. Nyo gaduh-gaduh ada Abu Jahal dan yang lain-lain menjelamati. Beko kalau masuk Islam kecek orang. Dia Abu Talibnya tinggalnya ajaran apanya? Abdul Muttalib ajaran nenek moyangnya, angku-angkunya, angku-angkunya orang terhormat tu. Rusak nama angkunya dia. Kalau nyo masuk Islam, akhirnya Abu Talib tak mau masuk Islam karena malu. Malu beko kecek orang. Kan itu tu. Sama ibu-ibu berjilbab dulu nutup aurat. Ondeh nak kecek ibunya, maknya. Bah kok pakai jilbab gadang lo kau kecek orang. Kecek orang nak kedidangan. Kalamun nas la yantahi. Ucapan manusia itu tak habis-habisnya dah. Baralik kadang apa-apa misalnya bantai jawi. Nan dapat nyopuji apa? Nan tak dapat jawi ya rabah. Samba coba tak isi. Tak ada apa manusia tu kan. Ya, baralik ketek awak. Itu baralik dia. Ya. Salah tu selalunya. Jadi jangan dengan kecek manusia. Ya. Itu. Baik. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana aw law kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Dan jika dikatakan kepada mereka ikutilah apa yang Allah turunkan, yaitu Al-Quran dan Sunnah, qalu, mereka malah menjawab, oh enggak, kami hanya mengikuti apa yang kami dapati dari bapak-bapak kami. Ananya kerajaan yang kuangku kami, nenek kami tak itu lo kami. Walaupun ya, apakah mereka akan mengikuti juga walaupun nenek moyang mereka tidak mengetahui suatu apapun dan tidak mendapat petunjuk? Ya. Salah satu contoh pengajaran akidah yang salah ni. Ikut ambo ceritakan. Karena ambo mengalami dulu.
tentang cerita kalau duduk teh banta bisu ai kuah. Tentang rimah kalau lakek di kaki kena ikut dia. Ini ada ajaran ke dewa. Kalau minum dicerek anak bujang tak dapat jodoh. Tentang cindaku. Jadi ini akibat kesalahan nenek moyang kita. Maksudnya apa? Mereka ingin mengajarkan tata krama, sopan santun, tapi dibuat-buat akidah yang batil. Apa buang duduk di bantar di bisu ada orang. Cuma mereka duduk di teh bantar tu tak sopan. Kap bantar ku untuk kapan lo? Abalataan lo ikua di sini. Tak sopan adik, tapi caranya dibuat akidah yang batil. Kalau duduk bisu ada. Kalau ketek-ketek ya bisa dikicuah lah kadang penduto. Tak ada ke bisu adanya ya. Makan orang gaya awak jangan sampai barimah mubazir. Supaya tak mubazir tapi dibuat dengan suatu kebatilan. Kalau kanai berimah kaki kanai kuntia beko. Ketika anak-anakku gelah gadangnya tahu penduto ayah awak, penduto mak awak. Ketika nanti amak awak abak ko majanan bana, anak lah tak percaya. Lah kerana lah kanai duto tu ketek sudah tu nyo tahu abaknya beruto, amaknya beruto. Sudah tu nyo kapai marantau di kecian de abak amaknya. Ang jago solat jangan tinggal solat beko masuk neraka. Nyo tak percaya leh. Rusak nak? Rusak. Ya. Sama dengan cerita cindaku. Kami dulu di sana Baka kan alun-alun lampu listrik kalau masuk lah. Lu masuk listrik lah. Lampu strongkeng dulu tu. Lu tahu lampu strongkeng ya? Lain nak. Anak kau tahu lampu strongkeng ah? Lain. Berpompa tu do namanya tu pakai minyak tanah dulu. Tu do bolanya tu namanya. Kaosnya tu kaos. Untung tak kaos kaki jadinya kan. Kaos. Ada kaosnya tu kaos lampu tu. Tu sore-sore lah itu tu. Jadi karena kampung tu kalam, dek orang gaek supaya anak-anak aku ndak keluyuran sudah mengaji, langsung pulang taknya dibuat cerita. Kamu masih di sana Baka waktu itu, alun sekolah lah tu. Cindaku lah tiba di Batu Kuciang. Beko pulang mengaji capek pulang. Inyo bersayang. Sayang tu batariang. Inyo suka mesok darah anak ketek. Tiap malam betul tiap ke mengaji. Cindaku lah sampai Batu Kuciang. Malam petang sampai Batu Kuciang. Di suat malam Batu Kuciang juga. Lah setahun Batu Kuciang juga. Mangahnya tu tak berjalan nyokolah kan. Tapi awak ada bodoh kami ketek-ketek dia percaya. Jadi tiap sudah mengaji langsung pulang. Ketika awak lah gadang, awak tahu orang gaek awak berduto. Ketika orang gaek menyampaikan bana lah, muncul rasa tak percaya. Kicu ada orang gaek. Akhirnya yang bana aku dianggap tu cerita orang gaek saja tu. Ini pentingnya kita mempelajari dan mengajarkan akidah dengan benar. Ya. Lalewek jam 9 hari ya. Masya-Allah. Masya-Allah. Yang ketiga kalau awak sempurnakan. Yang ketiga, taklid buta. Dengan mengambil pendapat manusia dalam masalah akidah tanpa mengetahui dalilnya dan tanpa menyelidiki seberapa jauh kebenarannya. Sebagaimana yang terjadi pada golongan-golongan seperti Mu'tazilah, Jahmiyah dan lain-lainnya. Mereka bertaklid kepada orang-orang sebelum mereka dari para pemimpin yang sesat sehingga mereka juga sesat jauh dari akidah yang sahih. Ya. Ini banyak sekali. Kita seringkali meyakini sesuatu hanya karena kata orang. Kecik orang kaku. Kecik orang kalau nikah antara dua hari raya, tak bahagia rumah tangganya. Dari mana kecik orang kata? Ya, ini taklid buta. Kecik orang kalau istrinya sedang
mengandung suaminya nak boleh ada biah binatang loh. Akhirnya Idul Adha ndak seto mendabiah. Ndak ada itu. Kecek orang ya. Apalagi pemimpinnya. Wah, kalau pemimpinnya berbicara walaupun salah nyumpana sesadunya, ya. Ikut taklid buta seperti kelompok-kelompok menyimpang dari Mu'tazilah, Jahmiyah dan yang lain-lainnya, ya. Mereka ini karena ikut pemimpin, ikut kata orang banyak, ya. Kalau di masyarakat mereka berakidah seperti itu, mereka ikut akidah seperti itu, ya. Mereka menolak sifat Allah, mereka nolak sifat Allah. Ini musibah, taklid buta. Seperti angka 13 dan angka 4, ya. Kosial, ya. Kosial saja. Ada hotel tu angka 4 tak ada dah. Santai 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, sampai balik. Tu kadipangan angka 13 tu. Tak akan ada angka 14 tanpa angka 13. Itulah. Ya. Apa bisa dari 3 ke 5? Ini akibat taklid buta. Di Saudi Arabia tidak ada tu. Seluruh hotel tu lantai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tidak ada masalah. Negerinya berkah. Ada lo istilah macam-macam suntuang palalai. Ya kan? Suntuang palalai itu dah. Kalau ada orang cari jodoh tidak aja dapat-dapat. Kayak nak dianggap suntuang palalai tidak. Ini banyak sekali kata-kata yang kita hanya ikut-ikutan menurut masyarakat, ya. Oh, kau bulan baik mah tak boleh pergi jauh, ya. Tak ada itu. Hanya karena taklid buta dengan ucapan manusia. Dulu Mbok pernah membantu ibu menyasah pakai mesin tu, awak bantu si ibu tu masuk-masuk kain tu, tu nampak ada orang karena di belakang kadai dulu, lantai 2 tu lunado, jadi nampak ada orang, anak bujang membantu orang kayak polisi, kok payah apa jodoh, macam-macam sih orang, ya. Itulah. Ini merusak, muncul keyakinan yang salah, ya. Muncul keyakinan yang salah. Baik. Alah itu dulu nak. Cukup dulu nak Bapak Ibu. Ya, hari lah malam kau hampir lah. Ya. InsyaAllah awak lanjutkan dalam pertemuan berikutnya. Kau lah jauh awak jalan mah insyaAllah. Lambe-lambe sampai juga insyaAllah. Bersabar Bapak Ibu. Rabu kedua, Kamis kampe, ya. Karena Rabu kampe untuk padang panjang, petang tu padang panjang, tapi sayang mereka terlambat petang sehingga ambolah buat janji dengan yang lain sampai sore tak kerja ke padang panjang ni, ya. Ya, baik. Demikian Bapak Ibu, ini beberapa sebab penyimpangan akidah dan juga kita sudah jelaskan tentang sumber akidah yang benar. Dan sebab penyimpangannya, yang pertama kebodohan karena tidak tahu, tidak mau belajar dan tidak diajarkan oleh yang tahu. Kemudian fanatik kepada ajaran nenek moyang, ya. Lalu yang ketiga taklid buta. Taklid buta tu ikut-ikutan, ikut-ikutan. Orang hari raya Valentine dulu, ya. Paskah dulu, itu merusak akidah akhirnya. Baik, semoga Allah SWT mengampuni kita dan memberi kita ilmu yang bermanfaat dan menjaga kita dan anak cucu kita dari penyimpangan dalam masalah akidah. Barakallahu li wa lakum, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.